Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 1-5. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Para murid memetik bulir-bulir gandum, menggisarnya dengan tangan lalu memakannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Maka Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian. Roti itu dimakannya dan diberikannya kepada para pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh para imam." Dan Yesus berkata lagi, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Terkadang ungkapan pendek mengungkapkan begitu banyak tentang apa yang terjadi di dalam pikiran dan hati seseorang. Seseorang dapat melihat sekilas ke dalam hati Hitler yang korup dengan ungkapannya yang terkenal, "Saya tidak mengerti mengapa manusia tidak boleh sama kejamnya dengan alam." Tindakannya adalah yang paling kejam. 30 tahun yang lalu ketika Santo Yohanes Paulus II terpilih sebagai paus, ungkapan sederhananya, "Jangan takut," menunjukkan sikap yang akan ia miliki selama 26 tahun masa kepausannya yang tak kenal takut itu. Dalam perikop kali ini, orang-orang Farisi mengatakan begitu banyak tentang keadaan hati mereka dengan mengatakan, "Mengapa kamu melakukan apa yang haram pada hari Sabat?" Orang-orang Farisi semuanya terperangkap di dalam hukum dan kehilangan gambaran besar bahwa Yesus datang untuk membawa cinta kasih kepada Allah dan cinta terhadap sesama. Sebagai orang Kristen, kita tidak dipanggil untuk memiliki hati yang pamrih. Saudara-saudari, karakter lain dalam perikop kali ini adalah Raja Daud yang dipuja oleh Yesus karena telah memilih untuk memberi makan pasukannya yang kelaparan, yang tidak mengikuti beberapa norma hukum tentang makan. Dari kisah Daud dan Goliat, kita belajar bahwa Daud memiliki hati nurani yang baik sejak masa mudanya, dan ia percaya kepada Tuhan atas keterbatasannya. Hati Daud muda, jujur, dan rendah hati. Raja Saul mencoba membunuhnya, namun ketika Daud memiliki kesempatan untuk membunuh Saul di sebuah gua, dia mengalah dan kemudian menebus kesalahan dengan Saul. Hati Daud lemah ketika dia jatuh cinta dengan istri Uria dan kemudian membunuh Uria. Namun demikian, hati Daud tidak menjadi dingin karena dosa itu. Sebaliknya dia sangat menyesal. "Kasihanilah aku Tuhan, dalam kebaikan-Mu menghapus kesalahanku. Menghapus semua kesalahanku dari dosaku, bersihkanlah aku." Saudara-saudari, betapa kasih hati Yesus menunjukkan para rasulnya dalam perikop kali ini. Bayangkan pemandangannya. Yesus berjalan melalui ladang gandum yang matang dengan teman-teman terdekatnya, tertawa, bercanda, berbicara tentang kota yang baru saja mereka kunjungi, berbicara tentang mimpi mereka, dan juga memakan hasil panen yang matang. Hati Yesus begitu tenggelam dalam cinta untuk orang-orang ini yang akan menjadi pilar gereja dan yang akan membawa pesannya ke seluruh dunia. Betapa jauh pikirannya dari kekecilan dan kepicikan dari aturan-aturan kosong dari hukum Farisi. Hukumnya adalah hukum kasih yang baru. Lihatlah hati yang begitu mengasihi manusia. Yesus memandang kita dengan cara yang sama seperti ia memandang rasul-rasulnya, sebagai sahabat yang dipanggil untuk menjadi pilar evangelisasi baru, sebagai rasul yang akan membawa firman-Nya ke ujung bumi. Yesus membutuhkan kita untuk mengatakan ya akan panggilan ini. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya
Mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat rasa